Wa Ibnu Mas'ud diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala? Ya Rasulullah, amal apa yang paling disenangi oleh Allah? Begitulah sahabat Nabi kalau tanya ini pertanyaan to the point begitu. Yang paling, nah, ini apa yang paling dicintai Allah? Nanti aku akan kerjakan itu. Dikatakan as-salatu ala waqtiha. Itu riwayat yang ada dalam Bukhari dan Muslim. Bukan as-salatu fi awwali waqtiha, bukan. As-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Ya. Kemudian para ulama waktu menjelaskan salat waktu yang pertama adalah waktu fadhail, adalah untuk segera terbebas dari beban kewajiban. Artinya tidak harus orang memaksakan sholat di awal waktu begini. Kalau dalam kesibukan boleh ditunda sedikit demi kepentingannya. Yang penting jangan keluar dari waktunya. Jangan sampai keluar dari waktu. Pilih yang tepat untuk Anda sholat berjamaah. Bukan mendengar adzan langsung bingung untuk ini. Akan tapi sebaiknya memang di dalam fikih Syafi'i kan dijelaskan ada waktu yang pertama adalah waktul fadhail. Kemudian waktu ikhtiyar, waktu jawaz bila karoha, sampai waktu jawaz bil karoha, waktu tahrim, waktu udhur, dan seterusnya. Jadi waktu fadhail, waktu utama itu menunjukkan ada kerinduan. Tentunya bagi orang nggak punya kesibukan dan sebagainya, dan tidak ada ikatan dengan orang lain. Anda duduk nganggur, tidak ada. Dengar suara azan, hendaknya bergegas dong, masjid kok. Maka sini ala waktiha, bukan fi awali waktiha. Tapi kalau Anda di kantor misalnya, duhur jam setengah 12, ya kan? Duhur jam setengah 12, kantornya kan diberi istirahat jam 12. Jangan sok pengen sholat langsung bubar. Nah ini sholat dipanggil oleh Allah. Lah ini Anda ngerusak kantor nanti. Alasannya apa? Ini enggak. Bukan, Anda ditunda sedikit untuk sebuah kepentingan, boleh. Baik seperti itu. Cuman tidak dipungkiri, kalau Anda bisa sholat di awal waktu istimewa. Karena apa? Anda bisa segera ngerjakan yang lainnya. Anda terbebas dari kewajiban. Takut nanti mundur ada kesibukan yang lain. As-sholatu ala waktiha. Ini sholat pada waktunya, kemudian dilanjutkan. Qultu, apalagi? Thumma ayyun. Apalagi ya Rasulullah? Qala birrul walidaini, berbakti pada orang tua. Sholat yang pertama. Ini sholat kan hubungan dengan Allah langsung. Dat yang maha agung. Kalau dia malas-malas baik dengan Allah, dengan yang lainnya pun susah. Kemudian birrul walidaini, dianggap birrul walidaini sebagai amalan ibadah yang luar biasa baik. Setelah urutannya sholat. As-salatu ala waqtiha. Urusan dengan Allah. Urusan dengan Allah itu macam-macam kan, bisa berzikir, bisa berpuasa, bisa ini dan sebagainya. Tapi disebut as-salatu ala waqtiha, sholat. Paling tinggi tingkatnya, kedekatan kepada Allah, seorang hamba dengan Tuhannya. Artinya memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kalau sudah bisa melakukan sholat, yang lain akan mudah. Sholat itu enteng berat. Kalau dilihat dari pekerjaan sholat itu enteng. Seorang bisa sholat, kalau bisa seorang melakukan sholat berdiri kalau mampu kok. Nggak mampu boleh duduk, nggak mampu duduk boleh baring. Nggak bisa baring boleh telentang dan seterusnya kok. Nggak ada air pun bisa tayamum. Mudah. Bahkan bagi orang sehat pun di saat berdiri pun tidak ada apapun di tangannya yang dicingcing. Di kepalanya pun tidak menyunggi, tidak memikul apapun di pundaknya. Sholat. Tapi biarpun dia adalah tukang yang keker, bisa ngangkat semen 40 kiri kanan ke tempat yang jauh, belum tentu bisa melakukan sholat kok. Orang bisa bekerja keras di bawah terik matahari berjam-jam, dia mampu, tapi untuk melakukan sholat yang 3 menit, 4 menit belum tentu bisa. Makanya sholat itu gampang susah. Ringan sesungguhnya kalau kita cermati. Apa sih beratnya? Ayo. Itu yang bisa jogging setiap hari 2 jam atau 1,5 jam, itu belum tentu bisa sholat subuh. Ayo. Jogging itu olahraga, mirip itu, banyak rukuknya, kayak ruku adek ini mudah nih. Tapi belum tentu bisa sholat subuh. Lihat. Karena memang sholat ini luar biasa besar di hadapan Allah. Pahalanya gede. Tapi susah orang melakukan sholat. Orang melakukan sholat berat.
Sehingga kalau sudah orang bisa melakukan sholat dengan lega, melakukan ibadah yang lainnya dengan mudah nanti.